Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal Tuhan kita Allah, dan kita juga jadi punya panduan hidup. Kita tahu mana yang boleh atau bahasa agama kita halal dan mana yang tidak boleh. Dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan dan apapun yang kita gunakan untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Dan tentu saja ini nikmat yang sangat besar. Karena kita tidak perlu mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Seperti banyak orang yang menyembah patung-patung, menyembah berhala, menyembah bintang-bintang, dewa-dewa dan segala macam yang tidak jelas bagi mereka. Dan ini sebuah nikmat yang sangat besar. Di samping itu juga ada nikmat kesehatan, kesempatan, keturunan, pasangan hidup, harta, pekerjaan dan segala macam hal yang kita bisa rasakan, dan tugas kita adalah menikmati dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan kalimat syukur ini sederhana sekali dengan kalimat alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat yang mulia ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, dan tentu saja sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup manusia terbaik ini yang dihabiskan untuk agama kita yang mulia. 23 tahun dari hidup ini, 13 tahun fase Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya. Dan juga 10 tahun fase Madinah, semuanya penyempurnaan agama ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita agama yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa di hari Jumat, bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita offline seperti ini, maka ada offline. Kalau tidak, maka kita online. Dan alhamdulillah kajian sudah tahunan berjalan. Dan kita juga sudah berada di bedah buku kita di jilid 2 dari Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan kita masih dalam kitab puasa. Kesempatan ini insya Allah akan masuk bab baru, bab kelima, masalah anjuran puasa hari Arafah bagi yang tidak wukuf di padang Arafah. Saya akan berikan prolog dulu terlebih dahulu, karena kita dalam kitab puasa sudah sering saya ulangi dari awal kita belajar. Ini sudah bab kelima. Dari bab 1, kalau puasa ini adalah amalan yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalan yang diikuti dengan pengontrolan hawa nafsu terhadap makanan, minuman yang halal saja, termasuk makanan, minuman biologis yang halal dilarang demi untuk menguji keimanan kita dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Kemudian juga hal-hal yang halal saja tidak boleh, apalagi hal-hal yang haram. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, kullu amal ibn Adam lahu, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam atau illa saum. Semua amal ibadah anak Adam itu sudah ditentukan kadar pahalanya. Dalam sebuah hadis yang dikatakan, ya, al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'mi'a di'ifin. Satu pahala bisa dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, seperti sholat, haji, ibadah-ibadah umumnya, zakat dan yang lainnya, kecuali puasa, kata Nabi SAW. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis Qudsi, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, karena dia milikku dan aku akan balas secara langsung. Jadi usahakan puasa ini selalu terlintas dalam hidup kita. Dan subhanallah di masa kita sekarang ini ada terapi untuk kesehatan ya. Orang melakukan diet dengan puasa. Sebenarnya kita tidak harus tunggu penelitian dan penemuan seperti ini. Dari dulu, dari 1400 tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk berpuasa. Selain puasa wajib setahun sekali, Ramadan, kita juga dianjurkan untuk menjaga puasa sunnah. Jadi bagaimana kita menjaga puasa Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan, puasa yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya. Di bab yang lalu juga kita ada puasa 6 hari bulan Syawal. Dan kesempatan ini kita akan bahas puasa hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian juga ada di bab yang akan datang puasa Tasu'a dan Ashura, atau puasa pada bulan Muharram, tanggal 9 dan 10 Muharram. Lalu juga ada bab setelahnya nanti akan membahas puasa di bulan Sya'ban. Dan sekian banyak tentunya dalil-dalil yang menguatkan semua ini.
Anjurannya kita berpuasa, dan puasa ini adalah kesehatan sebenarnya ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari, puasa itu adalah kesehatan. Karena mayoritas penyakit itu datang dari makanan yang masuk ke dalam perut kita. Kalau ini bisa dikontrol, maka secara otomatis kesehatan juga akan kita dapatkan. Dan kesehatan itu sangat mahal. Di saat orang lagi sakit, apalagi dirawat, maka di saat itulah dia baru mengetahui nilainya kesehatan. Kita kadang-kadang duduk seperti ini, masih bisa bernafas normal, mata kita masih bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan menjama, kaki melangkah, dan anggota tubuh yang lain juga masih berfungsi normal. Biasanya karena nikmat ini sangat besar, maka menjadi kecil, karena setiap hari kita bisa nikmati. Orang akan merasakan nikmatnya itu pada saat dia sakit. Makanya dalam kehidupan manusia ini, Allah subhanahu wa ta'ala lintaskan penyakit, agar dia menyadari berapa besarnya nikmat tersebut. Ya. Nabi SAW mengatakan nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak luput dari manusia. Mereka tidak peduli dengan nikmat itu. Al-faragu was-sihha. Waktu yang lowong dan juga kesehatan. Jadi ini luar biasa gitu. Ya, ini nikmat yang sangat besar. Di saat Bapak Ibu ada waktu lowong, itu bukan untuk dihabiskan dengan hal-hal yang kosong. Tapi diisi dengan hal yang bermanfaat untuk menambah catatan amal soleh kita pada hari kiamat. Ya, jadi kalau lagi waktu kosong tidak perlu cari kontak atau nama di kontak kita, kemudian mencari siapa teman yang punya masalah, kemudian tanya apa kau mau curhat atau tidak, itu nggak perlu. Ya, karena itu membuang-buang waktu. Ya, padahal sebenarnya waktu lowong kita kebetulan hanya pada saat itu saja. Mungkin sesaat kemudian, sejam, sehari, kita akan sibuk dengan banyak kegiatan kita. Dan masih banyak PR-PR yang belum kita lakukan. Saya memperbanyak zikir, memperbanyak menambah ilmu agama, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, mungkin silaturahim keluarga, mungkin bakti sama orang tua, dan segala macam hal yang bisa kita lakukan yang harusnya kita isi di waktu kosong. Nah, begitu juga dengan kesehatan. Jadi kesehatan ini harus dijaga, bukan dibiarkan hilang begitu saja. Ya, karena dia sangat mahal. Dengan sehat kita bisa beraktivitas ya, semau kita. Ya, maksudnya kita bisa mengatur aktivitas tersebut, bahkan bisa maksimal. Nah, puasa salah satu kendaraan untuk membawa pada kesehatan tersebut. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak berpuasa, karena dia sangat dibutuhkan untuk roda kehidupan kita dalam sisi kesehatan. Selain daripada itu juga punya keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana tadi diantaranya sudah kami sebutkan, dia adalah amalan yang paling besar pahalanya. Mengalahkan semua ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu hanya bisa sampai 700 kali lipat, puasa lebih daripada itu. Tergantung kadar keikhlasan Bapak Ibu sekalian. Suasana kita berbuka puasa dengan keluarga di Ramadan, atau bersama dengan sanak kerabat secara umum ya, atau misalnya sama teman-teman, kita bisa rasakan kenikmatan menahan haus, dahaga dan lapar di Ramadan, lalu buka puasa bersama, kegembiraan itu bisa kita rasakan hampir setiap saat kita. Seperti sepekan ada Senin dan Kamis misalnya, terus sebulan sekali ada Ayyamul Bid, apalagi kalau ada orang yang melaksanakan puasa Daud, sehari puasa dan sehari tidak, dia bisa selalu merasakan kegembiraan yang Nabi SAW mengatakan, lis-shaimi farhatan, orang yang puasa akan pasti punya dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan pada saat dia sedang berbuka puasa, karena hilang dahaganya, hilang hausnya. Kita pasti pernah rasakan semua itu, terutama di Ramadan. Jadi pada saat meneguk satu minuman, satu seteguk minuman yang manis dan juga dingin di saat buka puasa, memakan sedikit makanan yang tadinya kita sudah lapar, maka itu sangat membawa kepada kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang normal, karena manusia merasa selama berapa jam dia haus dan lapar, sekarang dia bisa, ya itu pun dengan izin Tuhannya. Dan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbi, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Kata para ulama hadis, maksudnya bertemu dengan Tuhannya, nanti pahala puasa yang dia dapat itu dia akan sangat berterima kasih kepada Allah, karena Allah berikan dia kesempatan puasa. Ya, karena kalau dia tahu, kata para ulama, kalau dia tahu begitu besarnya pahala puasa, maka dia berharap tentunya sepanjang hidupnya semuanya Ramadan, bukan cuma sebulan atau setahun sekali, tapi sepanjang hidupnya semuanya puasa, karena besarnya pahala yang akan dia dapatkan nanti. Juga puasa ini kan hanya menahan hawa nafsu kita atau makan dan minum dari pagi sampai maghrib. Selepasnya kita bisa menikmati makanan. Terlebih lagi kalau selain puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah itu terjadi di waktu-waktu tertentu. Seperti yang kita bahas misalnya puasa hari Arafah ke depannya ini hanya setahun sekali saja. Hanya setahun sekali, dan itu satu hari saja. Itu satu hari di tanggal 9 Zulhijjah.
Baik, kita akan seperti biasa menjelaskan dulu prolog dari judul kita. Anjuran puasa hari Arafah bagi yang tidak wukuf di padang Arafah. Jadi disebutkan sini puasa hari Arafah. Ya, berarti memang pada saat jemaah sedang wukuf di Arafah. Ya. Bagi yang sedang tidak wukuf di sana atau menahan diri, mengikat diri untuk ibadah kepada Allah dari mulai menjelang duhur sampai terbenam matahari. Hari ini adalah hari emas bagi semua orang yang diberikan kesempatan untuk wukuf di sana. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti, cukup banyak keutamaan hari Arafah. Ya. Dan bagi orang yang sedang wukuf tidak dianjurkan puasa. Karena Nabi SAW pada saat sedang wukuf di Arafah, jadi tinggal di Arafah, tidak keluar dari lokasi Arafah tersebut, duduk berdoa, berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya bermunajat dengan Tuhannya pada hari itu. Nah, dia akan mendapatkan banyak keutamaan. Bagi orang yang tidak bisa hadir, maka supaya dia tidak kehilangan keutamaan, dia berpuasa. Ya, bagi yang tidak wukuf, berpuasa. Nabi SAW kalau wukuf tidak berpuasa. Dan beliau hanya menganjurkan sahabat-sahabat yang tidak mendapatkan kesempatan hadir di Arafah, keutamaannya luput dari dia, maka bisa ditutupin dengan berpuasa pada hari itu tentunya. Baik, jadi ini tentang masalah judul kita. Tinggal ada khilaf di antara ulama. Apakah yang dimaksud dengan puasa Arafah ini? Fokus adalah pada saat jemaah haji sedang di Arafah saja. Kayak kita di Indonesia, kadang-kadang kita telat sehari. Beda sehari ya dengan Saudi misalnya. Kayak beberapa kali kita bisa lihat itu ya. Pada saat Idul Adha di Saudi hari ini, kita besok. Nah, jemaah hajinya sudah terlanjur wukuf. Nah, kalau kita lihat tanggal 8 Zulhijjah waktu Indonesia, itu sudah tanggal 9 waktu Saudi. Dan jemaah haji sudah wukuf. Dari sini khilaf di antara ulama. Apakah yang dimaksud itu adalah pada saat jemaah haji sedang wukuf di Arafah, dan kemudian yang tidak sedang ya, di Arafah mereka berpuasa, atau yang dimaksud adalah tanggal 9-nya. Tanggal 9-nya. Ya, di sini khilaf di antara ulama. Tapi saya simpulkan saja semuanya. Maka pendapat yang paling kuat mengatakan adalah tanggal 9 Zulhijjahnya. Ya, jadi bukan karena masalah faktor wukuf, kecuali orang yang sedang berada di lokasi sekitar Mekah. Sekitar Saudi mungkin tepatnya ya. Mereka memang betul-betul sama harinya. Nah, di saat itu karena mereka tidak bisa wukuf, maka mereka berpuasa. Ya, bagi orang yang di luar daripada wilayah ini, maka mereka mengikuti perhitungan tanggal hijriyah mereka. Mirip dengan kalau kita puasa Ramadan, Idul Fitri, sama. Ya. Jadi selalu kalau saya ditanya oleh jemaah, Ustaz, ini jemaah haji sudah sedang wukuf di Arafah sekarang. Ya, kami masih tanggal 8 Zulhijjah di Indonesia. Puasa enggak? Puasa Arafah maksudnya. Saya katakan tidak usah. Niatkan puasa untuk tanggal 9-nya. Dan bisa juga kalau ya mau lebih berhati-hati, maka ada anjuran di 9 hari pertama bulan Zulhijjah itu untuk puasa. 9 harinya semuanya puasa. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Ya, bagi yang Allah mudahkan, maka sebaiknya dia puasa 9 hari itu. Kalau dia tidak mampu, maka berapa hari saja. Kalau dia tidak mampu, minimal tanggal 8 sama tanggal 9-nya. Sehingga tetap aja dia tidak luput dari keutamaan yang akan disebutkan nanti dalam bab kita. Dan alasan hukumnya adalah hadis Bukhari. Ini sudah sering kita ingatkan. Hadisnya, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun ya, yang lebih Allah cintai amal saleh yang dikerjakan di dalamnya dibandingkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, kenapa tadi kita bilang puasa cuma 9 hari? Karena tanggal 10 Zulhijjah itu pas Idul Adha. Dan Idul Adha tidak boleh orang puasa. Ya. Dan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Walaupun kita di Indonesia lebih ramai Idul Fitrinya. Ya, mungkin karena libur panjang ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat hukum agama, Idul Adha lebih afdal. Ya. Kenapa lebih afdal? Banyak alasannya. Setelah sholat Idul Fitri, Bapak Ibu nggak ada perintah khusus dalam agama untuk ibadah tertentu. Jadi selepas sholat Idul Fitri bebas. Mau silaturahim keluarga, mau aktivitas apa saja.
Ya, pada saat itu yang penting bukan haram tidak masalah. Tapi kalau Idul Adha, Allah berfirman, "Fasholli rabbika wanhar." Salatlah Idul Adha itu hai Muhammad dan berkurbanlah setelahnya. Ada perintah kurban, gitu kan? Maka ini dalil jelas Idul Adha lebih afdal karena ada urutan ibadah setelahnya. Plus juga Idul Adha masuk dalam 10 hari pertama yang hadisnya sedang kita sebutkan. Kata Nabi SAW, sekali lagi terjemahnya, tidak ada hari-hari sepanjang tahun semuanya, ya, di mana amal soleh yang dikerjakan dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, masuk dalamnya tanggal 10-nya, Idul Adhanya. Ya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, jihad pun di jalan Allah, ya, maksudnya jihad itu keluar, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga dan siap untuk mati. Ya, seperti teman-teman kita di Palestina sekarang, mereka betul-betul tidak tahu harus makan, harus minum, kapan tidur. Tidak ada ketenangan kayak kita sekarang. Karena setiap saat bisa musuh menembak dia, membom dan segala macam. Gitu kan. Jihad yang begitu besar pengorbanannya, sampai kata Nabi SAW, makbarra qadama abdun sabila fatamassuhun nar. Tidak akan pernah disentuh oleh api neraka dua telapak kaki seorang hamba yang tersentuh debu medan perang. Karena pengorbanan yang sangat besar. Maka para sahabat mengatakan waktu Nabi SAW bilang tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis ibadah, ya, lebih Allah cintai, ya, dibandingkan dengan atau lebih Allah cintai yang tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis amal saleh yang paling Allah cintai adalah yang di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka para sahabat mengatakan, jihad bagaimana ya Rasulullah? Amal yang paling berat nih. Karena meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, dan setiap saat bisa ditawan oleh musuh. Ya kalau langsung ditembak mati, tapi kalau cacat, kan bisa saja. Maka kata Nabi SAW, walal jihadu fisabilillah. Jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan amal-amal apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah walaupun sunnah. Walaupun sunnah. Jadi walaupun subhanallah kita ucapkan di 10 awal bulan Zulhijjah, tetap lebih afdal daripada jihad. Ya. Walaupun kita sedekah Rp1.000 lebih afdal daripada jihad. Oleh karena itu saya selalu sarankan jemaah harus di tanggal kita, kalender yang ada di rumah itu usahakan beli yang ada hijriahnya supaya tidak luput ini. Ya. Karena kalau enggak luput nanti dari kita. Karena kalau luput ini sayang sekali. Kita tidak tahu sekarang kita berada di bulan yang mana nih. Sekarang kita Rabiul Awal misalnya. Maka kita perlu tahu. Di antaranya adalah puasa Iyamul Bid 3 hari setiap bulan kan. Kan tepatnya jatuhnya di 13, 14, 15 dari bulan Hijriyah. Yang pahalanya sama dengan pahala puasa setahun kan gitu. Nah itu, jadi harus kita faham tentang masalah itu. Maka Nabi SAW mengatakan, Illa rajulun kharaja binafsi wa mali walam yarji bidhalika bisyai. Kecuali seseorang yang keluar berperang, membawa jiwa dan hartanya. Dia ikut berperang, dia bawa seluruh harta yang dia miliki. Dia punya 10 miliar, semua dibawa ke medan perang. Walam yarji bidzalika bisyai, dan dia tidak bawa pulang keduanya. Dia terbunuh mati syahid, hartanya habis diinfakkan jalan Allah, baru sama dengan amalan yang dikerjakan yang paling ringan di 10 awal bulan Zulhijjah. Nah ini pernah kita jelaskan di beberapa pertemuan kita yang lalu, dan insya Allah kedepannya nanti akan ada bab setelah puasa ini kan akan ada bab haji ya. Nanti panjang lebar keutamaan haji itu sendiri, keutamaan hari Arafah ini cukup banyak sekali. Maka yang perlu digarisbawahi adalah kalau kita sedang tidak bisa mengerjakan ibadah haji, maka harus kita maksimal. Ibadah yang paling puncak dikerjakan di 10 bulan Zulhijjah adalah haji. Setelahnya kalau tidak bisa, maka puasa 9 hari. Karena semua amal soleh lebih Allah cintai gitu kan. Kalau tidak bisa 9 hari, maka berapa hari saja kita bisa. Kalau nggak bisa minimal 1 hari di tanggal 9 Zulhijjah itu. Ya. Selebihnya tentu sedekah, ya, membaca Al-Quran, semua ibadah dikerjakan ini lebih Allah cintai pada saat 10 awal bulan Zulhijjah. Baik, kita akan sebutkan dulu sebelum masuk ke hadis-hadis yang akan kita bacakan tentang keutamaan hari Arafah itu sendiri. Ya. Hari Arafah ini adalah hari pengampunan massal. Hari Arafah itu adalah hari pengampunan massal. Tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya, menyelamatkan mereka dari api neraka, maksudnya menghapus nama mereka dari api neraka, dan juga ya, dibanggakan di depan para malaikat dibandingkan hari Arafah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha,
Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Muslim. Ma min yawmin akthara min an yu'tikallahu fihi abdan minan nari min yawmi Arafah. Ketahuilah tidak ada hari yang paling banyak Allah menghapus hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Jadi hari itu kesempatan. Baik yang sedang haji, mohon agar selamatkan dari api neraka. Dan orang-orang yang sedang haji pun minta itu. Ya. Karena ini hari yang luar biasa penyelamatan dari api neraka. Jadi maksudnya yu'tiq ini dihapus namanya ya. Kalau Allah kabulkan dia minta agar diselamatkan dari api neraka dikabulkan, maka dia tidak akan masuk neraka. Allah SWT akan jaga dia setelah itu dengan amal-amal ahli surga. Kemudian kata Nabi SAW, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika. Dan ketahuilah di hari Arafah secara khusus, Allah mendekat kepada para hamba-hambanya dan membanggakan mereka di depan para malaikat. Ya. Kemudian berkata, fayaqul, ma arada haula. Beliau atau Allah SWT bertanya kepada para malaikat, ini hamba-hambaku yang sedang di Arafah ini mau apa mereka? Padahal sebenarnya Allah sudah tahu ya mereka itu mau apa gitu ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan, Inna Allah Azza wa Jalla yubahi malaikatahu ashiyata Arafah bi ahli Arafah. Sesungguhnya Allah membanggakan dengan sebesar banggaan yang ada ya, di depan para malaikatnya siapapun yang hadir di Arafah, terutama puncak-puncak panasnya itu ya, di siang hari sampai menjelang terbenam matahari. Fayaqul, maka sambil berfirman kepada para malaikat, unzuru ila ibadi atuni syu'than gubra. Lihat hamba-hambaku ini, mereka datang dalam kondisi kusut penuh dengan debu ya, untuk ya datang kepadaku. Dalam riwayat lain Allah SWT mengatakan, saksikanlah aku telah memaafkan dosa-dosa mereka. Riwayat yang lain juga Allah menerima semua doa-doanya. Semua ahli Arafah itu Allah SWT mengatakan, berubahlah kalian dari hari Arafah ini dalam kondisi diampuni dosa kalian dan siapapun yang kalian berikan syafaat. Jadi orang kalau pergi haji nggak apa-apa kita bilang tolong doain saya terutama hari Arafah. Atau kalau ada orang lagi di Arafah sana titip doa itu. Tolong doain supaya saya selamat dari api neraka atau dihapuskan namanya. Karena doa mereka mustajab. Mereka sendiri akan diselamatkan dari api neraka dan siapapun yang mereka berikan syafaat atau rekomendasikan. Saya disebutkan, ya Allah tolong selamatkan orang tua saya, fulan dan fulana, saudara saya, adik saya, anak saya dan seterusnya. Maka ini sebuah keutamaan pembebasan dari api neraka. Kemudian juga hari Arafah ini dinukil dari Anas bin Malik, sahabat Nabi yang mulia. Beliau mengatakan hari Arafah lebih utama dari 10.000 hari lain. Hari Arafah itu lebih utama daripada 10.000 hari lain. Ini dari sahabat Nabi, ya beliau mengatakan itu. Kemudian Atha ini muridnya ya Anas bin Malik, muridnya Abdullah bin Umar, seorang ulama tabi'in di Mekah. Beliau berkata, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka ia mendapat pahala seperti berpuasa 2.000 hari. Puasa satu hari itu. Ya. Jadi bukan jika nanti kan kita bacakan hadis-hadisnya tentang masalah pengampunan dosa, tapi ini kita bacakan dulu tentang keutamaan hari Arafah itu sendiri. Jadi saking besarnya keutamaannya sampai-sampai dikatakan oleh Anas bin Malik, hari Arafah lebih baik daripada 10.000 hari dibandingkan hari lain. Jadi maksudnya kita beribadah apapun hari Arafah, maka lebih baik daripada 10.000 beribadah di 10.000 hari yang lain selain Arafah. Ya. Dan Atha tadi mengatakan orang yang puasa pada hari itu yang sedang tidak haji ya, karena kalau haji dia tidak dianjurkan puasa, karena mereka lebih dianjurkan memperkuat diri untuk banyak ibadah, karena dianjurkan itu terus ya ibadah sampai terbenam matahari. Jadi usahakan yang hadir di Arafah hindari tidur di waktu itu. Ya, itu waktu emas. Karena beberapa jemaah haji kita betul-betul sibuk dengan makan, minum, cerita, tidur gitu kan. Bukan tidak boleh istirahat, tapi kalau datang ke Arafah hanya untuk tidur, ya ini sayang sekali. Nabi SAW dikatakan begitu masuk Arafah berdoa, terutama setelah asar, selepas asar. Beliau turun dari untanya, tadi beliau di atas unta, kemudian beliau mengangkat tangannya sampai kelihatan putih ketiak SAW dan tidak turun tangannya sampai maghrib. Jadi saking memaksimalkan hari Arafah. Jadi jangan duduk ngobrol gitu kan.
buang-buang waktu. Kalau dengerin ceramah, sesuatu yang bermanfaat, mungkin. Ya, karena ini waktu mahal, hanya sampai terbenam matahari. Makanya jemaah haji setelah dari Arafah ke wilayah Muzdalifah, ya, itu memang waktu istirahat. Nabi SAW sengaja memerintahkan umatnya dan disunnahkan untuk jamak takhir. Menggabung maghrib sama isya di malam hari Arafah itu pas dikenal dengan malam Arafah, malam Muzdalifah. Ya. Kita lewat mulai Muzdalifah itu malam Lebaran Idul Adha. Di situ memang istirahat. Maghrib isya di jamak takhir. Digabungkan maghrib sama isya, ya, dikerjakan di waktu isya. Dan isyanya diqasar menjadi 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW istirahat di situ. Memang tidur di Muzdalifah itu sampai menjelang subuh. Ya, sampai menjelang subuh. Tentu saja boleh keluar dari Muzdalifah sebelum subuh gitu kan. Tapi kalau mau tinggal sampai subuh itu yang dicontohkan lebih besar lagi pahalanya dari sunnah Nabi SAW. Kemudian juga ya disebutkan dari kejadian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah bertemu dengan seorang Yahudi. Yahudi ini berkata begini, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dzalika al-yawma 'ida. Ada satu ayat dalam kitab kalian, maksudnya Al-Quran, kata si Yahudi ini, kalau seandainya, dan kalian baca ayat itu, kalau seandainya turun pada kami orang Yahudi, kami pasti jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Maka Umar bertanya pada Yahudi itu, qala ayyu ayat? Ayat mana yang kau maksudkan? Maka Yahudi itu menghafal, dia mengambil surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 3. Ada potongan ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, kata Allah, dan aku sempurnakan juga nikmatku pada kalian. Ya, dengan Islam sudah sempurna nikmat, tidak perlu agama lain. Wa raditu lakumul islam madina, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka Umar berkata, qala Umar, qad arafna dzalikal yaumi wal makan alladhi nazala fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, kami benar-benar tahu hari apa turun ayat itu dan di mana turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, wa huwa qa'imun bi Arafah yaumul Jum'ah. Tepatnya kata Umar, ya, itu ayat tersebut turun di wilayah Arafah. Jadi ayat surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 3 tentang penyempurnaan agama kita ini, dan Allah ridho dengan agama kita ini, artinya inilah panduan hidup yang paling sempurna, membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, dan di akhirat pasti kita selamat masuk surga. Dengan agama Islam ini, itu turun di Arafah. Jadi nggak mungkin Allah pilih Arafah sebagai tempat turunnya kecuali memang ada tujuan. Dan juga tepatnya di hari Jumat. Pas hari Arafah, hari Jumat pada saat itu. Maka dari sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, menitik beratkan mengatakan bahwasanya sesungguhnya surah Al-Ma'idah ayat 3 kata beliau turun pada 2 hari Id, hari Jumat dan hari Arafah. Jadi Umar bin Khattab menjadikan, bukan karena mengikuti Yahudi, tapi menjadikan dan menyarankan hari Arafah dijadikan sebagai hari raya juga. Ya, hari yang pantas umat Islam merasa bahagia kalau dia masih hidup di hari itu. Karena bagi yang haji, dia bisa selamat dari api neraka, dia dibanggakan di depan para malaikat, diterima doa-doanya, dia juga diterima doa siapapun yang dia berikan syafaat, gitu kan. Dan juga disebutkan, ya, kalau dia bisa diampuni dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya, dan sekian banyak keutamaan nanti akan ada di bab haji insyaAllah. Jadi Umar bin Khattab menganjurkan agar dijadikan sebagai hari Id, memang hari raya, hari gembira. Dan bagi yang tidak sedang haji, mereka berpuasa, yang akan kita fokus bahas nanti tentang masalah puasanya. Maka beliau mengatakan, ya, kedua hari tepatnya turun Al-Ma'idah ayat 3 itu, surah nomor 5, hari Jumat dan hari Arafah adalah hari raya bagi kami. Akan tetapi hari Arafah adalah hari Id bagi orang yang sedang wukuf di Arafah saja. Sedangkan bagi yang tidak wukuf dianjurkan berpuasa menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama. Maksudnya dia
kan hari Id kita nggak boleh puasa ya. Kan begitu hukum agamanya. Maka penganggapan bahwasanya dia adalah hari Id itu bagi orang yang terutama lagi di Arafah karena mereka sempurna tidak sampai puasa. Nah, bagi orang yang tidak hadir di sana, maka dia gembira dengan kedatangan Arafah tapi tetap dia berpuasa karena tidak jadi Id bagi mereka. Ya. Tetap dianggap hari kegembiraan karena dia hanya Id bagi orang yang hadir di Arafah itu. Makanya saya selalu titik beratkan dan saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, walaupun Anda sudah pernah haji, selama ada kesempatan ulangi haji aja terus. Kalau tiap tahun itu tidak ada masalah. Gitu kan. Karena memang keutamaan akan terus terulang. Gitu kan. Sudah dapat tahun lalu, kita akan dapat lagi tahun depan. Kenapa kita sia-siakan? Mumpung masih ada kesempatan. Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in, tadi sempat kita singgung namanya. Ini ulama besarnya Mekah. Ya. Dan sangat direkomendasikan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Allah berikan dia umur 100 tahun, dia haji 70 kali. Berarti 70 tahun dia haji. Ya, setiap tahun sekali gitu. Dan para ulama salaf menjadikan haji itu ajang untuk bertemu bersama dengan orang-orang saleh yang lainnya. Dan sebagian ulama mengatakan bila ada orang yang Allah masih berikan kesempatan untuk haji pertama kali atau yang terulang, sementara dia sudah berumur, berarti Allah inginkan kebaikan buat dia. Di akhir umurnya Allah kasih kesempatan pengampunan dosa. Itu luar biasa. Dan banyak orang yang punya kemampuan tapi tidak pergi haji. Hatinya tidak tergerak. Tahun lalu kami haji 160 sekian jemaah. Mungkin cuma 1 orang atau 2 orang yang pernah haji. Sebelumnya yang lainnya belum pernah haji. Baru pertama kali mereka haji. Subhanallah. Ya. Ada yang sudah sangat tua sekali. Tapi Allah inginkan kebaikan buat mereka. Ya. Jadi ada orang memang yang tidak Allah berikan taufik untuk merasakan ibadah haji. Tunda-tunda, udahlah nanti aja. Dan ini berbahaya. Ya, kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, ya, seorang hamba, aku sehatkan badannya, aku lapangkan rezekinya, berlalu baginya 5 tahun, dia tidak melaksanakan ibadah haji, tidak datang melaksanakan atau mendatangi ibadah haji ini, kecuali pasti akan aku haramkan dari rahmat. Jadi Allah SWT sebenarnya mengangkat rahmat dari orang yang sengaja tidak pergi haji. Jadi kalau ada kesempatan, ulangi saja. Mau ada kesempatan, umroh juga begitu, ulangi berapa kali, tidak ada masalah. Ya, sudah baru bulan lalu, bulan ini kalau Allah kasih kesempatan, hati kita tergerak, kita dengar ada panggilan pergi. Ya. Jangan pernah selalu bersangka buruk dengan travel atau ada marketing travel yang tawarin, atau ada teman yang tawarin, atau ada teman yang cerita, oh ini hanya promosi. Jangan pikir itunya. Bagaimana bisa sampai pada hari itu, detik itu di telinga kita panggilan tadi. Kalau para sahabat menangkap seperti itu, ya, mereka menangkap panggilan azan. Oh ini berarti panggilan untuk sholat. Bahkan kadang-kadang peringatan dari anak kecil pun, ya kalau itu benar berarti peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala cuma datang melalui lisan dia. Kemudian yang terakhir tentang masalah itu panjang lebar kalau kita mau bahas hari Arafah, tapi ini karena ada hadis yang kita bacakan tentang keutamaan puasanya. Maka kita cukupkan dengan juga Allah menyebut tentang masalah keutamaan hari Arafah dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Ya. Di 3 ayat pertamanya, wal fajri, demi subuh Idul Adha itu, ya, kejar salatnya dan kurbannya, walayalin ashar, dan kejar 10 malam berturut-turut sebelumnya. Ya. Surah Al-Fajr ayat 1 sampai ayat 3. Ayat satunya wal fajri, demi subuh Idul Adha, kejar maksudnya solatnya dan berkurban setelah itu. Walayalin ashar, kejar juga 10 malam berturut-turut untuk kerjakan solat malam. Dan dari sini sebagian ulama ada yang mengatakan 10 awal bulan Zulhijjah mengalahkan pahalanya 10 terakhir Ramadan. Karena Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr ini. Dan Allah bilang wasyaf'i wal watr, dan hari ganjil, genap dan ganjilnya. Syafa' adalah tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Pertama jemaah haji masuk ke Mina. Wal watr, hari ganjil maksudnya adalah hari Arafahnya. Jadi Allah SWT seakan-akan mengatakan, kejarlah, maksimalkanlah ibadah di 10 awal bulan Zulhijjah dari Idul Adha, mundur ke 10 malam betul-betul sebelumnya, dan fokus lebih banyak di 8 dan 9-nya. Nah, 8 hari Tarwiyah Zulhijjah dan 9 hari Arafahnya.
Dan dari sini ulama sepakat mengatakan hari Arafah adalah hari yang paling afdal. Hari yang paling afdal. Ya. Cukup banyak amalan-amalan yang dianjurkan pada hari Arafah. Ya. Baik yang hadir atau tidak hadir. Maka yang paling baik doa di waktu itu. Berdoa. Jadi fokus. Ya. Doa itu. Karena kata Nabi SAW, khairud doa, doa yaum Arafah. Doa yang paling baik adalah doa di hari Arafah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian juga yang paling banyak, yang kedua dianjurkan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, afdal ma qultu ana wan nabiyyun. Yang paling afdal yang aku ucapkan, maksudnya di hari Arafah itu, dan seluruh nabi-nabi utusan Allah, adalah asyiyata Arafah, pada hari Arafah itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya, miliknya kerajaan, miliknya puji-pujian, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Ada anjuran juga untuk memperbanyak takbir di hari Arafah itu. Ya. Hingga hari terakhir tasyrik. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10 Idul Adha, kemudian 3 hari setelah Idul Adha namanya hari tasyrik. 11, 12, 13 yang biasa kita berkurban. Ya. Nah di hari Idul Adha dan hari tasyrik tidak boleh puasa. Hukumnya haram berpuasa di waktu itu. Karena hari Idul Adha, ya itu adalah hari Id, tidak boleh puasa, Nabi SAW melarang. Dan hari tasyrik juga Nabi SAW melarang para sahabat puasa dan mengatakan ini adalah hari makan. Nah kita makan hasil kurban kita, menikmati daging yang Allah Subhanahu Wa Taala halalkan. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, sebagaimana dinukil dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, gadawna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami pagi-pagi pernah jalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, min Mina ila Arafat, minnal mulabbi wa minnal mukabbir. Kami pagi-pagi jalan dari Arafah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Mina, atau dari Mina ke Arafah tepatnya. Dari hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah menuju ke Arafah itu memperbanyak takbir. Kata beliau, kami pernah pagi-pagi dari Mina menuju ke Arafah bersama Nabi SAW, maka di antara kami ada yang bertalbiyah, ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan ada di antara kami banyak juga yang bertakbir. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan asahhul qaul, perkataan yang paling benar, ya, fit takbir alladhi alaihi al-jumhurus salaf wal fuqaha min as-sahaba wal a'imma, ya, yang disepakati oleh para sahabat dan juga para ulama-ulama, ya. Ayukabbir min fajri yaumi Arafah ila akhir ayyam tasyrik akiba kulla salah. Orang-orang muslimin dianjurkan untuk memperbanyak takbir, ya, itu mulai dari subuhnya hari Arafah, baik yang hadir di Arafah atau yang tidak hadir di Arafah. Mulai subuh hari Arafah sampai hari terakhir hari tasyrik, di setiap habis sholat 5 waktu. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diulang-ulangi, mulai sholat subuh, diulangi. Beberapa kali bebas. 3 kali, 5 kali dibaca. Duhur, asar, maghrib, isya, hari Arafah. Idul Adha juga sama. Sampai hari terakhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah juga sama. Kemudian juga memperbanyak pada saat itu, ya, semua jenis amal saleh, apa saja tadi sudah kita jelaskan, bisa sedekah, bisa zikir, bisa silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, apa saja gitu kan. Puncaknya sebenarnya haji. Dan bagi yang tidak pergi haji, yang terbaik setelah itu adalah puasa. Nah, puasa ini yang sedang kita titik beratkan. Jadi semua itu adalah mukaddimah dari judul kita dan kita akan bacakan. Jadi sekarang kita sudah tahu kenapa kita harus peduli dengan puasa Arafah. Karena itu adalah hari yang sangat mulia, ya. Kalau saya cuma sekedar bacakan hadisnya, oh ya puasa Arafah, mesti lama ini, 9 Zulhijjah misalnya. Jadi orang tidak terlalu peduli. Tapi kalau dia tahu, oh ternyata ada keutamaan yang harus dia kejar. Para ulama salaf itu sudah mengatur dari jauh-jauh waktu sebelumnya. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, para sahabat itu mereka membeli domba itu setahun sebelum Idul Adha.
Ada yang 6 bulan sebelum Idul Adha, mereka sengaja gemukkan kurban itu, kemudian mereka persembahkan untuk Allah pada saat itu dalam kondisi sempurna. Ya. Jadi mereka jauh sebelumnya prepare. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Selepas Idul Fitri, mereka berdoa 6 bulan ke depan agar seluruh amalnya di Ramadan diterima. Sisa berapa bulan ke depan sampai Ramadan, minta agar disampaikan ke Ramadan itu supaya ajalnya tidak datang. Dia sempat ibadah lagi Ramadan, setelahnya kalau meninggal ya sudah, tapi yang penting Ramadannya nggak luput. Dan mereka prepare jauh sebelumnya. Jadi bukan tiba masa tiba akal gitu ya, tapi dari awal. Nah termasuk ikhtiar tadi saya bilang, usahakan punya kalender hijriah. Ya, jadi kita garis bawahi. Dan sekarang alhamdulillah sudah cukup banyak saudara kita muslim beristihad ya, berusaha menjual kalender, bahkan ditandain warna merah, ditulis keterangan di bawah. Ya, dilingkarin misalnya ini puasa ini puasa ini gitu kan. Baik. Kita akan masuk membaca di halaman 335 kita ini hadis pertama dalam bab kelima kitab puasa ini, anjuran puasa hari Arafah bagi yang tidak wukuf di padang Arafah. Ada 1A dan 1B. 1A-nya dengan sanad sahih dan ini urutan 1010 dari awal belajar. Jadi yang sudah ikutin dari awal ini sudah 1010 secara urutan Bapak Ibu belajar hadis. Ini selain yang seperti misalnya di sini nomor 1010 ini ada 2 riwayat, 1A dan 1B. Nah cukup banyak dari awal kita belajar dari jilid 1 sampai jilid 3. Ya, buku kita ini cukup banyak kita melihat ya dalam satu nomor urut ada cukup banyak hadis. Jadi sudah ribuan hadis yang dipelajari. Bagi yang sempat luput bisa kembali ke playlist YouTube kami kemudian insya Allah mengikuti urutannya. Ya. Baik, hadis pertama dengan sanad sahih 1A-nya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah." Rasulullah SAW ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, 1 hari aja ini. Ya. Maka beliau menjawab, ia melebur dosa-dosa tahun yang lalu dan tahun yang tersisa. Jadi setahun yang lalu dan setahun akan datang. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan lafaz ini milik Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. 1B-nya dengan sanad sahih diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi dan lafaznya bahwa Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati ba'dahu was-sanata allati qablah." Puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah agar ia waktu puasa itu melebur dosa setahun yang lalu atau tahun sesudah yang akan datang dan tahun yang sebelumnya. Dan tahun sebelumnya. Jadi ini bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, besarnya keutamaan ini. Cuma tahan lapar, haus, dan biologis walaupun itu halal, apalagi yang haram tidak boleh. Ini yang halal kita tahan sampai azan maghrib dan kita semua sudah pernah alami jalani puasa. 1 hari aja ini mendapatkan pengampunan ya 365 hari yang lalu, setahun yang lalu dan 365 hari ke depan. Nah dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, keutamaan hari Arafah itu sendiri. Bagi orang yang pergi haji, maka dia akan dapat keutamaan tergantung tentu keikhlasannya. Ingat kalau pergi haji ataupun mengerjakan ibadah secara umum harus bahan bakarnya ikhlas. Kalau tidak ikhlas percuma. Seperti kendaraan tidak ada bahan bakar, nggak bisa jalan, nggak diterima. Ya makanya kata Nabi SAW, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi percuma saja aku bayar travel mahal pun, pergi menghabiskan waktu sampai belasan atau puluhan hari di sana, tidak diterima kalau tidak ikhlas. Percuma. Ya. Jadi itu bahan bakarnya. Jadi semua ibadah bahan bakarnya ikhlas. Kapan ada terlintas bisikan untuk bangga, pamer, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lawan. Ya. Tidak boleh diikuti. Karena syaitan akan jadikan riya itu, pamer, itu sebagai senjata utama, pamungkasnya. Karena kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya sudah syirik. Ini penting untuk digarisbawahi. Selalu ada bisikan, tapi kalau kita tolak, maka insya Allah kita akan aman. Ini keutamaan hari Arafah. Kemudian yang kedua, tentu dengan ibadah haji puncaknya. Dan yang kedua adalah adanya anjuran berpuasa bagi orang yang sedang tidak haji 1 hari saja. Dan akan mendapatkan pengampunan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ada satu mungkin permasalahan yang perlu kita bahas sebelum pindah ke hadis nomor 2 Bapak Ibu sekalian.
tentang mungkin terlintas di benak sebagian orang. Ya. Dia dibisikin syaitan untuk memikirkan poin ini. Ya udah, kalau misalnya diampuni dosa setahun yang lalu, apalagi setahun akan datang berarti belum dikerjakan, sudah dimaafkan. Oh kalau gitu saya buat dosa saja. Misal. Toh juga sudah dimaafkan. Ini dijawab melalui dua jawaban. Yang pertama adalah yang dimaafkan di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Ya. Dan dosa kecil memang akan dimaafkan dengan semua amal saleh. Kalau dosa besar, ya, itu nggak bisa. Misalnya orang berzina, orang riba, nggak bisa dia diampuni dengan ini, gitu kan. Jadi dia harus ya dengan taubat nasuha kata Imam Nawawi dengan 3 syarat, meninggalkan dosa itu seketika, lagi bohong, lagi zina, lagi riba, berhenti. Yang kedua sesali, yang ketiga janji sama Allah tidak mengulanginya, baru bisa diterima taubatnya. Yang kedua yang perlu kita jawab orang seperti ini adalah jaminan dari mana puasa Anda sudah diterima? Kan itu. Dia seakan-akan sangat yakin sudah akan diampuni dosa saya, sudah saya buat dosa saja. Mungkin puasanya nggak diterima. Sehingga tidak ada jaminan. Makanya orang muslim itu dalam hal ibadah dan muamalah dengan Allah, dia antara khauf dan roja namanya. Khauf itu rasa takut. Takut jangan sampai ibadahnya belum diterima. Dengan perasaan takut seperti ini, maka dia akan terus saja menjaga ibadah itu. Dia tidak merasa aman ya, dengan ibadah yang sudah dia kerjakan. Maka dengan itu dia selalu rajin buat ibadah. Dan roja, dia berharap Allah terima dengan pahala sempurna. Harus ada di antara dua ini. Supaya orang tidak menganggap remeh. Ya. Terlebih lagi kalau kita mau tambahkan jawaban yang ketiga, bisa saja ya, dia melakukan dosa sekarang, ternyata dosanya lebih besar daripada pengampunannya. Misal dia diampuni dosa kecil, tapi dia buat dosa besar. Kan gitu. Jadi akhirnya juga percuma buat dia. Juga kalau kita mau tambahkan jawaban keempat, sebenarnya ada 2 jawaban utama tadi, dan kalau ditambahkan, daripada dia buat dosa, lebih baik dia beramal saleh. Kan gitu. Lebih baik dia beramal saleh, karena kalau misalnya pengampunan dosa setahun akan datang, kita nggak pakai tiket itu, kita nggak buat dosa, dia berubah menjadi pahala di timbangan amal kita. Lalu untuk apa kita pakai dia sebagai pembersihan dosa? Toh lebih baik kita jadikan dia sebagai tambahan pemberat amal kita hari kiamat yang menambah derajat kita di surga. Iya kan? Ingat, dosa itu seperti racun, ini perusak. Perusak ini. Jadi walaupun 1 gentong ya, susu, kita siapkan misalnya 10 liter, 20 liter susu, kalau ditetesin 1 tetes racun, rusak susu itu. Begitu dosa itu. Jadi mungkin kita ini sudah sholat 5 waktu, tutup aurat, pendapatan kita halal, tapi kita buka 1 pintu dosa, udah mengacoin semua ini. Makanya biasa kita tetap sumpek walaupun di rumah tenang, walaupun ada saja masalah. Kenapa? Karena kita buka pintu dosa, kita nggak pernah tahu ini. Bahaya sekali dosa itu. Makanya ulama mengatakan amal saleh itu dipelajari untuk diterapkan, dosa dipelajari untuk dijauhi. Nggak usah coba-coba, nggak perlu coba-coba. Oh babi itu haram, saya mau coba dulu rasanya gimana. Nggak usah, nggak perlu. Nggak penting gitu. Baik, kita masuk hadis kedua. Dengan sanad sahih di ghairi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, urutan 1011 dari awal belajar. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Qatada bin An-Nu'man radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man sama yawm Arafah ghufir lahu sanatan amamahu wa sanatan ba'dahu. Barang siapa yang berpuasa hari Arafah, maka dia diampuni tahun yang di depannya dan tahun sesudahnya. Maksudnya tahun yang telah berlalu dan tahun yang akan datang. Dan ini mirip dengan penjelasan tadi. Tapi ini penguatan saja tentang masalah pembersihan dosa. Dan sudah saya bahasakan tadi, ini dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa besar butuh taubat nasuha. Di sini ada 5 urutan hadis, kita bacakan semuanya karena mirip satu sama yang lain. Dan setelah ini insya Allah kita akan buka pertanyaannya. Hadis nomor 3 dengan sanad sahih urutan 1012 dari awal belajar berbunyi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man sama yawm Arafah ghufir lahu dhanbu sanataini mutatabi'ataini. Barang siapa yang berpuasa hari Arafah, maka dosanya diampuni selama 2 tahun berturut-turut.
Hadis ini diriwayatkan Abu Ya'la dan rawi-rawinya adalah rawi dalam As-Sahih. Nah kalau ini pentingnya kita membaca dan kenapa ulama hadis menukil berbagai riwayat. Kalau mereka menukil misalnya satu hadis saja nomor 3 ini yang bunyinya barang siapa yang berpuasa hari Arafah maka dosanya diampuni selama 2 tahun berturut-turut. Kan bisa saja orang fahamnya berarti 2 tahun ke depan. Tapi dengan adanya riwayat yang sebelumnya tadi riwayat 1 dan 2 menjelaskan Nabi SAW bilang yang dimaksud betul-betul adalah setahun yang lalu dan setahun akan datang. Ada batasan daripada pengampunan dosa tersebut. Sama dari hadis ini disebutkan tentang keutamaan hari Arafah dan juga keutamaan bagi orang yang berpuasa pada saat itu yang sedang tidak haji mendapatkan pembersihan dosa selama 2 tahun. Hadis nomor 4 dengan sanad sahih li ghairihi dan yang dimaksud dengan li ghairi maksudnya menjadi sahih kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 1013 dari awal belajar berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man shama yaum Arafah ghufira lahu sanatun amamahu wa sanatun khalfahu wa man shama Asyura ghufira lahu sanah. Barang siapa yang berpuasa hari Arafah ini bagi yang tidak haji sekali lagi ya maka dia diampuni tahun depannya dan tahun di belakangnya. Ini yang akan datang dan ini juga yang sudah berlalu. Dan di sini ada tambahan lafaz hadis dan barang siapa yang puasa hari Asyura diambil dari kata-kata Asyar yang berarti 10 Muharram. Nanti ada bab sendiri insyaallah di pertemuan akan datang. Maka dia diampuni 1 tahun. Hadis ini diriwayatkan At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad hasan. Sedikit juga kita tambahkan informasi di sini Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah terkurung juga dengan bahasa atau kata 1 tahun. Sehingga kita menganggap, oh 1 tahun itu banyak banget gitu. Ya, mungkin kalau saya buat dosa 1 hari, tidak berimbang dengan 1 tahun pengampunan dosa. Ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Ada sebuah hadis dalam buku kita ini, kisah tentang salah satu dari orang terdahulu sebelum kita, dia melakukan ibadah 60 tahun. Ibadahnya 60 tahun. Ya. Orang ini sangat alim. Subhanallah, di tahun ke-61, ujian datang kepada dia. Ada seorang wanita pelacur, datang ke tempat ibadahnya, menggoda dia, dia terpengaruh, berzina. Zinanya 6 hari. Dia ibadah 60 tahun. Dia zina 6 hari. Waktu ya, ditimbang amalnya, kata Nabi SAW, maka dosa, maaf, kita lanjut dulu hadisnya. Maka dengan 6 hari itu, Allah permalukan dia. Terbongkar, oh ya dia lakukan. Nah seperti itulah orang kalau berbuat dosa, jangan pikir, oh tidak akan ketahuan. Sehebat apapun kita mau tutupin, Allah punya cara. Kadang-kadang kita cuma bilang, kok bisa dia tahu? Ya bisa. Jangan bodoh terus ini. Ya, kok bisa, kok bisa. Pasti bisa kalau Allah mau. Jadi nggak usah bodoh-bodohan, nggak seakan-akan hebat gitu. Ya. Maka perlu digarisbawahi, kalau orang berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala bisa permalukan dia, ya. Nah, yang kita ingin titik beratkan di sini, kalau seandainya kita lanjut ke kisah tadi, setelah dia terbongkar aibnya, diusir oleh masyarakat setempat, lalu dia tinggalkan tempat ibadahnya tadi. Dia pergi ke satu negeri, terpencil jadi miskin, susah hidupnya, tidak ada pekerjaan segala macam, sampai dia kena kelaparan selama 3 hari. Dia nggak punya makanan. Nah setelah itu, dia pun ya, mendapatkan makanan, dikasih sepotong roti oleh seseorang. Kebetulan di sebelah kiri kanannya ada orang susah yang juga sudah 3 hari nggak makan. Karena dia kesian, dibagi 2 roti itu, dia nggak dapat, dikasih orang miskin kiri kanannya lalu makan. Kemudian setelah itu dia meninggal. Ya. Kata Nabi SAW, waktu dia meninggal ditimbang amalnya. 60 tahun ibadah ini ditaruh satu timbangan dengan 6 hari zina. Zina lebih berat daripada 60 tahun. Ya. Jadi nggak bisa kita bilang, oh ini kan cuma sehari, ini cuma 2 hari. Kita anggap remeh. Seakan-akan kita tahu bobotnya, kita nggak tahu bobotnya. Bisa saja kita cuma gosipin orang sekali, itu dosanya sama dengan 10 tahun, kita tidak tahu. Iya kan? Kan misalnya begitu. Bisa saja kita caci maki orang atau fitnah, dosanya 30 tahun, bisa saja.
Jadi jangan terpengaruh dengan satu tahun itu mungkin kecil sekali. Kan gitu. Karena kita tidak pernah tahu. Lalu kata Nabi SAW, Allah pertemukan timbangan. Karena dia taubat dari dosanya itu. Allah pertemukan taubatnya sama sedekahnya. Ditimbang amal solehnya. Maka 6 hari zinanya dikalahkan. Karena dia taubat gitu. Tapi yang kita tidak beratkan adalah bagaimana 6 hari zina mengalahkan 60 tahun ibadah. Itu gak main-main. Oleh karena itu dosa nggak usah dicoba-coba, nggak usah dibuka, karena pasti akan mendatangkan sumpek, sedih, ya. Kemudian dekat sekali dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, dekat sekali dengan ancaman, karena orang yang melanggar itu kan dekat dengan ancaman ya. Oleh karena itu tidak usah dibuka, gitu. Nah ini perlu kita tambahkan. Jadi pengampunan dosa ini jadikan seperti sebuah bonus yang kita ambil bukan untuk dipakai, tapi bagaimana kita tambah di timbangan amal kita hari kiamat. Nah itu pesannya. Kemudian hadis yang terakhir, hadis nomor 5 dalam bab kita ini dengan sanad hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 1014 dari awal belajar berbunyi dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, ini seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, sa'ala rajulun Abdullah bin Umar an sawmi yaumi Arafah faqala kunna wa nahnu ma'a Rasulillah SAW nu'iddu lahu bi sawmi sanatain. Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar tentang puasa hari Arafah. Apa sih keutamaannya? Maka beliau menjawab, kami dulu bersama Rasulullah SAW menyamakannya dengan puasa 2 tahun. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamil Awsat dengan sanad hasan. Nah khusus hadis nomor 5 ini ada tambahan keutamaan. Ya. Kalau tadi kan 40 hadis itu semua pembersihan dosa 2 tahun ya. Kalau ini enggak, puasa 1 hari itu akan dicatat pahala sama dengan 2 tahun puasa. Jadi pembersihan dosa dapat, ini juga akan dapat keutamaan tersendiri. Kalau puasa hari Arafah, makanya lingkarin baik-baik tanggal 9 Zulhijjah itu. Jangan luput puasa, yang itu. Pada saat itu kemudian kita akan mendapatkan, kalau ikhlas karena Allah, jaga kontrol keikhlasannya mulai dari azan subuh sampai maghrib sehari saja, dapat pahala sama dengan 700 hari sekian puasa. Ya, atau 2 tahun berturut-turut. Ini bahasan kita insya Allah, dan kedepannya kita akan masuk bab ke-6, anjuran puasa di bulan Allah Muharram. Dan kedepannya kita akan gabung dengan bab 6 sama bab 7 ya. Karena bab 7 anjuran puasa Ashura itu sebenarnya berpuasa pada tanggal 10 dari bulan Muharram insya Allah. Baik teman-teman sekalian, mungkin sudah cukup sampai sini karena kami juga masih ada program lagi setelah ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Allah jadikan sebagai tambahan amal saleh kita. Dan semoga Allah kabulkan semua amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah maafkan semua kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan Allah ganti menjadi pahala. Dan selalu kita doakan agar negara kita Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Allah berikan petunjuk para pemimpin kita agar menjalankan tugas dengan baik dan menjadikan kita masyarakat juga yang gotong royong sehingga menjaga persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan kita. Dan semoga Allah jadikan negara kita sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, bolehkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Semoga Allah juga ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.